senang rasanya mengetahui bahwa teman-teman masih setia bersama kami tentunya dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian akhir semester. Masih bersama saya Asti Mohtar dan juga Bapak Nasrul Mirobi. Di segmen ketiga ini ataupun segmen terakhir nanti kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik cepat cermat dan ceria. Jadi pastikan betul teman-teman juga mengikuti kuisi kuadran untuk mendapatkan hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi. Tadi pada segmen kedua kita sampai pada penjelasan mengenai atom oleh Bohr ya. Neil Bohr. Semakin menarik. Semakin menarik. Di segmen ketiga ini masih mengenai Neil Bohr juga ya Pak ya? Neil Bohr juga, tapi akan kita perlihatkan bagaimana bentuk yang sebenarnya daripada struktur atom itu. Ya. Baik, silakan kita Pak. Lihat ya dari rumah, bahwa tadi diinformasikan atom tadi dari inti, kemudian elektron mengelilingi berupa lingkaran biasa gitu ya. Ternyata Neil Bohr tidak menguapkan demikian. Jadi ada juga kalau lihat di tayangan televisinya bahwa tetap sama bahwa atom itu mempunyai inti yang muatannya positif walaupun nanti ada netral. Terus elektron selalu mengelilingi dengan lintasan-lintasan yang tertentu. Ada orang mengatakan ini lintasannya elips gitu ya, atau ilmuwan mengatakan elips dan sebenarnya inilah sama dengan yang ada di planet. Kemudian lintasan yang kedua juga demikian elips. Dan ini selalu berputar dan ini jumlahnya setiap lintasan itu tidak hanya ada satu, mengikuti suatu aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan elektron. Baik. Nah, semacam ini. Jadi ini secara gambaran umumnya kalau kita ambil lingkaran, jadi ada yang di bawah, kemudian ada yang di atasnya lagi, terus ada yang di atasnya lagi. Selalu mengelilingi demikian ini. Baik. Gitu ya. Nah, secara umum ada hal-hal yang khusus yang berkaitan dengan energi. Bahwa sebenarnya elektron-elektron yang ada pada lintasan tertentu itu kadang-kadang berpindah ke lintasan berikutnya. Kalau elektron yang berada pada lintasan di atas menuju ke lintasan di bawahnya, maka dia akan melepaskan energi. Kenapa? Karena tingkat energi di bawahnya itu lebih kecil daripada tingkat energi di atasnya. Jadi adik-adikku yang perlu ketahui bahwa energi pada tingkat dasar atau lintasan yang pertama itu meningkat ke atas, energinya menjadi lebih tinggi. Kemudian meningkat lagi ke lintasan berikutnya, energinya menjadi lebih tinggi dan seterusnya. Sehingga kalau ada elektron yang berpindah, dia akan melepaskan energi. Biasanya pelepasan energi ini berupa gelombang elektromagnetik atau sinar atau semacam gelombang elektromagnetik gitu ya. Baik. Nah, kalau seandainya kembali posisi dari lintasan dasar menuju ke atas, bagaimana? Dia harus memerlukan energi, gitu ya. Nah, semacam ini dia memerlukan energi. Dibutuhkan sejumlah energi untuk elektron-elektron yang ada di tingkat dasar itu menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Baik. Atau istilahnya kita menyerap energi. Nah, ini konsep daripada model atom Rutherford. Nah, nanti ini juga ada kelemahannya sebenarnya. Nanti akan dikembangkan lagi. Yang paling kini itu adalah tentang teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum. Baik. Nah, kita akan lihat soalnya dulu ya. Kita soalnya masuk ke slide 35 Pak, soal keempat. Silakan. Kita lihat soal yang keempat. Oke, saya bantu baca ya Pak. Oke. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan hamburan Rutherford adalah A. Muatan atom tersebar merata pada seluruh bagian atom. B. Elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu. C. Massa atom terpusat pada satu titik yang disebut inti atom. D. Elektron merupakan bagian atom yang bermuatan positif. Atau E. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Iya. Yang mana yang dari rumah? Jawabannya adalah B. Sebenarnya ini hampir sama semua, tapi yang paling tepat adalah yang B. Ini. Elektron itu mengelilingi inti pada lintasan tertentu ya. Jadi ada lintasan tertentu yang ada di sana. Baik. Kita lihat soal yang berikutnya. Ke soal kelima ya. Ini Bohr. Kita udah masuk Bohr. Iya, tadi terakhirnya kita membahas mengenai Bohr dan pertanyaannya adalah salah satu model atom menurut Bohr adalah A. Atom tidak dapat dipecah-pecah lagi. B. Elektron bergerak dengan lintasan stasioner. Atau C. Atom merupakan bola pejal bermuatan positif. D. Energi foton yang terpancar berbanding terbalik dengan F. Atau E. Tidak memiliki momentum anguler. Iya. Nah, di sini menginjak ke konsep momentum anguler, mungkin adik-adikku juga sudah mempelajari. Kemudian F itu adalah frekuensinya, jadi energi itu berbanding terbalik dengan energi.
Kalau di sana yang jawaban A, atom tidak dapat dipecah-pecah lagi. Ini tentunya adik-adikku sudah tahu, ini konsep dari awalnya. Jadi jawabannya adalah elektron bergerak dengan lintasan yang stasioner. Dia tidak berpindah-pindah. Baik. Gitu ya. Iya, sekarang ini kita sudah menerima pertanyaan Pak melalui line telepon bebas pulsa. Langsung saja kita sapa. Halo, televisi edukasi dari siapa dan di mana? Halo. 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 Halo, televisi edukasi dari siapakah ini? Halo. Halo. Iya. Halo. 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 Iya, dari siapa dan di mana? Dengan Abdul Razak Baik, ada di mana? di Sinjai, Sulawesi Baik. Selatan. Silakan Sinjai, Abdul Sulawesi Razak, Selatan. pertanyaannya apa? Ya, apa perbedaan antara Rutherford dengan Niels Bohr? Oh ya. Oke, perbedaan Rutherford dengan Niels Bohr. Niels Bohr. Oke, Nah, baik. yang barusan kita bahas Iya. tadi ya. Silakan Pak. Jadi Rutherford itu mengemukakan bahwa elektron mengelilingi inti ada lintasan tertentu, kemudian lintasan satu itu ada interaksi antara muatan positif dan muatan negatif, sehingga antara muatan positif dan muatan negatif terjadi gaya tarik menarik antara muatan positif dan negatif. Kenapa? Karena kan ini elektrostatis ya. Nah, pada saat dia berputar, karena ada gaya tarik menarik antara satu dengan yang lain, maka lama-kelamaan dia akan tertarik juga ke dalam. Sehingga lama-kelamaan dia masuk ke inti, sehingga sama dengan Thomson. Nah, ini kelemahannya gitu ya. Kemudian diperbarui oleh atau disempurnakan oleh Niels Bohr gitu ya. Nah, Niels Bohr mengatakan bahwa tidak begitu, bahwa elektron-elektron itu mengelilingi inti tapi berdasarkan lintasan yang sudah ditentukan di sana, begitu, dengan lintasan tertentu dan energi tertentu juga. Baik. Ini perbedaannya. Pertanyaan dari Abdul Razak sudah dijawab oleh Bapak Nasrul Mirobi, dan sekarang ini kita akan kembali menerima pertanyaan Pak Nasrul melalui SMS. Dari nomor 08382401 sekian-sekian dengan pertanyaan, apa kelebihan dari teori atom Rutherford? Iya. Sebenarnya bukan kelebihan nih Mbak Asti. Yang tadi kita bahas malah kelemahan ya. Kelemahan. Kenapa? Karena kan saling menyempurnakan. Jadi Iya. kalau kita mempelajari tentang atom ini menariknya bagaimana? Karena dari awal itu, atom ternyata begini dan ternyata salah gitu ya. Terus disempurnakan oleh tokoh yang lain gitu ya. Akhirnya tokoh yang lain ini juga ternyata ada kelemahannya. Disempurnakan lagi oleh Rutherford. Ternyata ada kelemahannya. Disempurnakan lagi oleh Niels Bohr. Dan ternyata nanti juga ada kelemahannya ini. Disempurnakan lagi oleh teori mekanika kuantum. Yang mana ini yang sampai kini yang masih dipakai. Siapa tahu nanti suatu saat ada teori lagi yang lain ternyata bisa melemahkan daripada ada kelemahannya ya teori kuantum ini. Kemudian ada teori yang baru lagi. Siapa tahu orang Indonesia yang menemukan. Begitu ya. Insya Allah. Semoga saja ya. Jadi tidak ada kelebihannya. Tidak ada kelebihan, justru kelemahannya. Saling disempurnakan. Iya, baik. Silakan menghubungi dan langsung bertanya kepada Bapak Nasrul Mirobi di line telepon bebas pulsa kami, SMS dan juga Facebook. Dan sementara itu kita lanjut lagi Pak yuk. Sekarang kita masuk pada slide 22. Menuju ke mekanika kuantum. Baik, kita ambil terlebih dahulu konsep dasarnya juga. Dari besar energi yang dipancarkan, ada selisih energi, bahwa energi itu sebanding dengan frekuensi. Kalau tadi ada jawaban di nomor sekian tadi ya, ada berbanding terbalik, itu salah. Jadi delta E sama dengan H kali F. Dapat diperoleh panjang gelombang energi yang diserap dan dipancarkan sebagai 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per N1 kuadrat ditambah 1 per NF kuadrat 1 per NI kuadrat. Nah ini NI dan NF ini merupakan nilai daripada lintasan. Oke. Nah ini adalah konsep-konsep yang seandainya ada spektrum yang dipancarkan apabila ada perubahan-perubahan lintasan daripada elektron-elektron yang ada pada lintasan pertama. Ternyata sama dengan Dirac-Lyman, kemudian N2 pada Balmer, N3 Paschen, N4 Brackett, dan N5 Quant. Nah, ini konsepnya. Nah, kita akan masuk ke konsep teori mekanika kuantum. Ini yang sampai sekarang
kita akan bahas. Ya. Dalam arti ini yang sampai sekarang ini. Ya, baik. Teori atom mekanika kuantum, dalam teori mekanika kuantum ini untuk menentukan kedudukan elektron-elektron dalam suatu atom dapat dalam keadaan stasioner digunakan 4 bilangan kuantum. Baik. Yang pertama bilangan kuantum utama notasi n, yang mana di sini bilangan kuantum utama n sama dengan 1 itu k, n2 itu l, n3 itu m dan seterusnya. Kemudian yang kedua bilangan kuantum orbital notasi L. Nilai bilangan kuantum orbital L ini mulai dari 0 sampai dengan N1. Dinyatakan sebagai berikut. L-nya 0, 1 dan seterusnya sampai N sama dengan N-1. Kemudian yang ketiga bilangan kuantum magnetik notasinya M. Untuk L0 nilainya 0. Untuk L1 nilainya min 1, 0 plus 1. Untuk L2 nilainya min 2, min 1, 0 plus 1, dan plus 2. Satu lagi, bilangan kuantum spin. Jadi ada 4 nih. 4 ya. Bilangan kuantum spin notasinya ms. Elektron selain bergerak mengelilingi inti juga bergerak rotasi terhadap poros. Yang nilainya terdiri dari 2, ms plus setengah dan ms min setengah. Nah ini yang dipakai sampai sekarang. Iya, elektron sudah positif betul. Dan elektron negatif. Iya, gitu. dipakai sampai sekarang ya Pak mengenai teori Ya, atau mekanika kuantum dengan 4 hal detail yang telah disampaikan oleh Bapak Nasrun Mirobi. Iya, betul. Nah, teman-teman seperti yang sudah Asi ingatkan tadi bahwa pada segmen ketiga ini kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi sekarang waktunya untuk teman-teman mengikuti kuisi kuadran karena di sebelah sana sudah siap membawakan kuisi kuadran. Halo Irfan, apa kabar? Halo Kasti, baik. Pak Nasrun. Ya. Iya. Selamat datang. Gimana nih persiapan untuk kuisi kuadran? Udah juga soal-soal juga cukup mudah buat adik-adik di rumah. Soalnya cukup mudah, hadiah juga sudah dibawa. Siap. Silakan. Baik, terima kasih Kasti. Baik adik-adik, ini ada kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik, senang sekali Kervan bisa kembali menemani adik-adik dan bagi-bagi hadiah tentunya dalam acara kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Langsung saya telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena tentunya Kervan akan bagi-bagi hadiah nih berupa tas keren yang satu ini. Oke, langsung saja kita simak pertanyaannya baik-baik. Menurut Niels Bohr, bahwa elektron yang bergerak mengelilingi inti atom A. Tidak mempunyai energi yang tetap. B. Energi elektron di tingkat dasar mempunyai nilai terbesar. Menurut Niels Bohr, bahwa elektron yang bergerak mengelilingi inti atom A. Tidak mempunyai energi yang tetap. B. Energi elektron di tingkat dasar mempunyai nilai terbesar. Mudah sekali tentunya pertanyaan kita kali ini. Langsung saja telepon di 0800 140 3046. Sudah penelpon, halo si kuadran. Halo. Halo. Kuis Iya, halo. cerdik, cepat, cermat, ceria. Iya, dengan siapa di mana? Abdul Razak. Abdul Razak di mana? Abdul Razak. Oh, di Sinjai ya. Oke, Iya. langsung saja. Apa jawabannya? A atau B? Iya. Bagian B. Ya, Bagian B. jawabannya B. Iya. Yakin? Bagian B. Oke, selamat Abdullah Razak. Anda mendapatkan hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi. Jadi tutup dulu Ya. teleponnya ya. Baik teman-teman, itu dia Abdul Razak yang telah memenangkan hadiah si kuadran kali ini. Kita kembalikan ke Kasti. Silakan Kasti. Terima kasih Irfan dan juga selamat untuk Abdul Razak di Sinjai yang berhasil menjawab pertanyaan dari kuis si kuadran. Dan kalau tadi kita sudah membahas mengenai atom berelektron banyak, sampai lupa, atom berelektron banyak mulai dari percobaan Dalton sampai juga dengan percobaan yang terakhir yang masih kita gunakan Mekanika sampai dengan kuantum. sekarang ya, yaitu teori atom mekanika kuantum. Ya, kesimpulan ataupun garis besar yang bisa Pak Nasrun sampaikan di kesempatan kali ini apa Pak? Ya, Silakan. garis besarnya tentunya urut-urutan daripada perkembangan teori atom itu. Yang Baik. pertama tadi Dalton, kemudian Thomson, disempurnakan lagi oleh Rutherford, Rutherford, disempurnakan lagi Niels oleh Bohr, Niels Bohr, dan yang paling Kini ya? yang paling kini yang sampai sekarang masih dipakai yaitu tentang teori atom mekanika kuantum. Ya. Nah, teori atom mekanika kuantum tadi ada 4 bilangan kuantum, bilangan kuantum utama, orbital, magnetik, dan spin. Jangan lupa.
Iya, Gitu. 4 hal dari teori atomekanika kuantum ya harus diingat-ingat selalu. Iya, betul. Baik, terima kasih teman-teman telah setia bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian akhir semester bersama Bapak Nasrul Mirobi. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan tentunya dengan membahas mata pelajaran yang berbeda. Saya Simohtar beserta seluruh kerabat kerja televisi edukasi yang bertugas kali ini mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat belajar. Terima kasih Pak.